Ya oke guys, baik sama gue ya karena data gak bisa bohongnya. Oke, hari ini tuh Kamis ya, Kamis tanggal 3 April 2025 ya. Ya hari ini ya sih kemarin terakhir sih minggu lalu naik ya, tapi ya hari ini ada berita yang mengejutkan kita semua ya bahwa jadi Trump resmi naikin tarif termasuk kita Konoha ini 32%. Eh Di China kena 67%. Hmm, Tadi Jepang gue lihat 40% lebih, semuanya dia kenakan tarif. Tujuannya apa sih Donald Trump itu? Supaya orang ngedirin perusahaan di negara dia, lapangan pekerjaan terbuka ya. Jadi jadi gini, inilah yang kita takutkan, inilah yang kita takutkan John ya. Kita punya bendahara tuh Pentiumnya mau Pentium 2 ya. Udah diingetin tuh dari 5-6 bulan lalu. Apalagi waktu November atau Desember waktu Trump itu udah mulai-mulai terpilih, itu dia kan udah tahu mau perang tarif. Semua negara John, ketika Trump itu tahu, ini contoh bendahara negara lain yang Pentiumnya sekarang udah Core i9 ya, Pentium terbaru. Ya, prosesor generasi terbaru tuh i9 kalau gua nggak salah ya, Core i9. Eh, ya, generasi terbaru ya, Core i9 ya. Prosesor namanya memproses sebuah data informasi. Lu berhadapan sama Donald Trump, praktisi ekonomi, bisnismen, itu kan, yang prosesornya terbaru i9 gitu loh. Ekonom negara lain, bendaharanya, ketika dia tahu Donald Trump bakalan terutama diincar Cina dan termasuk Eropa yang lain, termasuk Jepang. Cina ketika dengar berita itu di bulan Desember, lu inget nggak beritanya apa, Nong? Cina ngadain rapat Xi Jinping dan akhirnya muncul berita bahwa Xi Jinping bersumpah akan nambah subsidi, yang nambah stimulus bisa sampai 10.000 triliun kalau gua nggak salah waktu itu ya. Ya, no paket stimulus ya. Ketika perang dagang memanas, pokoknya ada beritanya waktu itu gue baca di bulan itu, Xi Jinping bersumpah ngadain rapat. Jepang pun ketika dengar itu dia langsung keluarkan stimulus 4.000 triliun. Ya, ya itu untuk menghadapi perang dagang. Ya udah persiapan lima bulan lalu, John, 5-6 bulan lalu. Ya itu India sendiri waktu itu gue ingat banget dia naikin PTKP ya, tidak kena pajak dari 100 juta ke 200 juta bendahara. Nah, maksud gue bendahara negara lain rata-rata Pentiumnya kalau nggak Core i9 mau yang minimal masih Core i8, Core i7 gitu masih bisa ngikut. Coba lu lihat 5 bulan lalu bendahara kita bahas apa coba? Belum nih. Bahas PPN 12%. Ya mau naikin. Gila. Ilmu dari mana nggak tahu. Ya. Udah gitu inget-inget lagi bahas apa coba? Inget-inget lagi coba. Januari. Bahas konferensi dulu. Wah, gas melon nih nggak tepat sasaran ya. Itu tanda dia mau cabut kan? Cabut subsidi gas melon. Ingat lagi apa yang mau dibahas lagi? Ingat, tidak ada bahas langkah-langkah untuk mempersiapkan ini, dianggap sepele. Ya, itu antara gua nggak tahu ya, antara memang Pentium 2 apa atau ini gua takutnya yang terakhir ini. Terakhir ini memang ada kepentingan gitu loh. Maksud gua pesanan bule mungkin ya supaya ekonomi kita goncang ya. Ini gue yang takut dulu kita. Sebenarnya dua sama-sama bahaya tapi kalau yang kedua kalau itu faktor itu disengaja bahaya banget. Nah, gitu John ya. Nah, ya mimpi apa Konoha gitu kan ya. Punya bendara yang lelet dalam memprosesnya. Seorang Sri Kandi yang sukses membawa Indonesia deflasi 25 tahun. Ya hanya seorang Sri Kandi, padahal wanita gitu loh ya. Seperti itu. Bisa menghancurkan negara ternyata ya. Hebat. Oke. Nah, kita lanjut dampak ya Donald Trump ya. Seperti itu.
Iya, jadi ini kita kena tarif 32% dan gue lihat produk-produknya yang paling pertama kena itu adalah industri padat karya ya, terutama tekstil. Tekstil. Ada lagi mesin-mesin diekspor ke sana. Kalau kita ekspor kena tarif 32% ke sana. Terus em, kayu ya, kayu. Nah, jadi saham yang kena tuh termasuk FWCT gitu ya. Nah, saham-saham yang berbau tekstil kayak NDR nih kemungkinan bakal makin parah ya. Jadi bakal makin parah ke depannya. Eh, relasinya tuh gimana sih John? Sebenarnya gini, ketika tarif itu naik, si importirnya yang di US ngelihat produk misalnya di Indo ini jadi lebih mahal, John. Karena lebih mahal, kalau dia paksa impor nanti nggak laku di dalamnya karena jadi lebih mahal. Dia nggak ngambil dari kita, John. Dia cari negara lain yang murah gitu loh. Otomatis banyak perusahaan nih di Indo yang tadinya sumber pemasukannya diekspor ke US, nggak ada permintaan. Otomatis pendapatan berkurang, PHK di depan mata. Seperti itu loh. Nah, apa yang dilakukan bendahara mengantisipasi itu nggak ada. Di mata bendahara, apapun masalahnya, naikkan pajak solusinya. Atau cabut subsidi udah. Makanya pasti dia akan ngeblank kondisi begini, dia ngeblank. Dia berhadapan sama kayak orang Donald Trump yang Pentiumnya Core i9. Pentium 2 lu suruh lawan Core i9 nggak nyampe gitu loh. Nggak nyampe. Kalau negara lain tuh udah bersiap dia potong pajak ya untuk bertahan minimal gini misalnya kalau potong pajak John ada perusahaan kita kena tarif gitu kan minimal dengan pajak berkurang dia masih bisa bertahan mempertahankan karyawannya kita kasih relaksasi pajak ke mereka gitu loh. Ini mah enggak. Menurutnya kalau nggak bayar pajak, lo adalah narapidana, lo adalah terkerangka kriminal, lo mau perusahaan tersangka kriminal sama sekali nggak bisa dinegoin soal pajak ya udah kabur lah kayak perusahaan Yamaha. Harusnya kan kalau kalau oke kita butuh investasi baru dalam negeri betul kita butuh kan. Tapi yang udah ada di dalam jangan dibiarin kabur. Contoh Yamaha mau kabur gitu. Kita harusnya datang rangkul tanya kenapa kamu mau kabur gitu loh kenapa ada apa oh lu susah di mana oke deh kita potongin deh pajaknya dulu deh kasih relaksasi yang penting kamu tetap di sini yang penting pekerja kita jangan di PHK ini nggak ada negosiasi begitu ya dibiarin aja pergi karena menurutnya kalau orang perusahaan nggak bayar pajak ada pengemplang pajak nanti yang rugi siapa sendiri kita sendiri ya, seperti itulah sampai kapan mau kayak begitu nggak ngerti ya. Jadi apapun masalahnya, naikkan pajak solusinya atau cabut subsidi ya. Ini masih mau pikir ya cabut subsidi BBM nih katanya. 2027. Menghadapi perang dagang dengan Donald Trump, termasuk suku bunga The Fed masih tinggi. Ketika Donald Trump perang dagang seperti ini kan semua otomatis harga pada naik gas naik. Ketika The Fed si Powell ngelihat itu inflasi masih 2% nggak mau dia nurunin suku bunga ya udah kena di kita tuh di sini ya seperti itu. Nah, itu juga yang pertama ya John ya. Pertama dari Trump eh dari kitanya nih ya nanti kita bakal kemungkinan PHK bakal lebih banyak seperti itu ya kalau kalau permintaan dari US-nya ngekat permintaan dari kita di Indonesia. Kedua, Cina itu kan dia kena tarif 67% tuh sama Trump tuh gila goblok. Dia bingung buang barang dong. Di Cinanya bingung juga John. Makanya si Jinping itu langsung cetak uang yang banyak 10.000 triliun supaya produk dia jadi murah. Ya, jadi minimal importir US masih bisa pesen gitu. Oh iya ini barangnya jadi lebih murah nih. Meskipun ke 67 masih kena. Nah, itu harapannya. Kalau enggak pun dia nanti akan buang barang yang kelebihan di sana ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Ya, termasuk di Konoha dibuang. Otomatis kita Konoha bakal kebanjiran barang-barang makin murah dari Cina gitu loh.
Ya gimana produk lokal kita mau bersaing seperti itu. Nah, memang yang diuntungkan di sini nanti importir-importir ya, yang dari Cina itu sana ya, yang mereka ngimpor barang itu kemungkinan ya orang-orang ini bakal cuan. Importir yang Indonesia diimpor Cina jual barang murah itu pasti kayak air lakunya. Tapi itu harus dibayar nanti dengan banyaknya pabrik kita yang bakal PHK seperti itu. Dan apa yang dilakukan bendahara? Menurut dia jawabannya adalah kita naikkan lagi pajak di bawah, potong lagi subsidi, karena cuman itu aja Pentiumnya. Nggak nyambung kan, emang nggak nyambung. Makanya gue kan mulai sering bunyi tuh waktu pas di bulan November tuh. Gue bingung kan, waktu itu kan karena ini juga perang dagang Trump, kan Trump udah terpilih gitu ya. Gue cuman bingung gini loh. Kira-kira bulan November tuh gue bingungnya gini, John. Kok ngadepin perang dagang, bendaharanya masih sibuk bahas PPN ya? Gue bingung aja. Terus bahas-bahas cabut subsidi gas melon. Gue nggak ngerti apakah itu kegagalan memproses data atau bagaimana, nggak ngerti. Kegagalan membaca sebuah ancaman gitu ya. Padahal lu digaji miliaran seperti itu. Per tahun pakai APBN negara harusnya pakai duit rakyat. APBN itu kan duit rakyat. Gitu kan. Tugas lo ya menjaga, mengantisipasi gitu loh. Jangan udah kejadian, udah banyak PHK baru lu bingung gitu loh. Nggak ada korelasinya John ya. Gimana ya? Permintaan di sini kemungkinan kita bakal terjadi banyak PHK gara-gara perang dagang. Terus solusinya naikin pajak di sini. Malah lu makin sedot pajak dalam negeri. Nggak mengerti gue. Nggak mengerti. Kalau lu memang ada argumentasi yang sangat dahsyat dong yang bisa membela itu, John, lu boleh komen. Apa bener kayak gitu? Tahu gue sih enggak. Setahu gue si Jinping nggak ngomong gitu, Jepang nggak ngomong gitu, India si si Bu Nirmala bendaranya juga nggak ngomong begitu. Setahu gue. Ya. Nah ini tadi lihat bursa-bursa pada crash ya di mana-mana, kecuali bursa US kayaknya naik. Coba dulu. Nggak tahu, coba kita lihat. Indeks Nikkei crash nggak? Ya crash juga ya, crash. Nikkei Index tuh crash. Coba DJI Index. Ya Amerikanya malah naik ya, karena dianggap ini salvation economy ya, apa tadi gue baca. Ya, satu hari ini. Oh nggak, selalu biasa aja sih ya, salvation economy. Terus tadi juga Donald Trump gue baca baru ini ada darurat ekonomi. Ya apa nih darurat ekonomi? Coba gue lihat. Ya sebenarnya situasi ini harusnya extraordinary ya John ya. Menurut gue tuh udah harus ada langkah dari bendahara. Menurut gue John. Pertama, argumentasi nomor satu, suku bunga The Fed tinggi. Kemungkinan nggak bakal dia turunin dalam setahun ini. Kemungkinan yang lihat kebijakan Trump ini. Yang kedua, perang dagang Trump di kita udah kena tarif. Menurut gue harusnya sudah terjadi semacam langkah extraordinary gitu loh. Seperti COVID. Belum dilakukan juga ya udah. Ini Amerika aja darurat ekonomi nasional nih. Kenapa dia? Ya negara asing senang menjual barang ke US tapi menggunakan batasan beberapa produksi sudah menarik. Oh ya itulah intinya ya darurat ekonomi jadi dia harus naikin tarif seperti itulah. Ya, jadi dia harus naikin. Nah, ini yang disebut Donald Trump darurat ekonomi sana ya. Dianya darurat, kita nggak darurat, masih leha-leha ya udah. Ya, jadi kalau tidak, menurut gua ke depan kalau tidak ada aksi yang cukup serius dari bendahara, menurut gua extraordinary, langkah yang benar-benar luar biasa ya. Siapa aja ke depannya. Tapi betul bukan berarti tidak ada peluang ya. Terakhir buat saham John ya tidak ada peluang ya. Um, Pertama tetap udah lah, gue tetap bilang perbankan tuh paling aman. Pertama kondisi yang kayak begini nggak jelas begini, sangat nggak jelas seperti ini. Ya karena pemerintah pasti dia harus print money untuk fight beginian. Ya terlepas kita juga print money-nya pas nggak setengah hati gitu ya, nggak maksimal gitu ya. Uh, dan masih nggak mau juga turunin pajak, tapi tetap dia pasti akan menjaga perbankan seperti itu.
Kedua mungkin sektor-sektor ya misalnya kalau dolar ini kemungkinan kan bakal makin menguat gitu ya. Dolar bakal makin menguat. Sektor yang import sorry yang ekspor kita keluar yang ngandelin dolar tapi tetap dibutuhkan ya kayak batu bara kemungkinan itu bisa jadi pilihan kedua dan pilihan ketiga kemungkinan sawit seperti itu. Ya otomatis bakal makin mahal kan bayarnya pakai dolar seperti itu. Menghindari sektor-sektor yang berbau di dalam negeri ya. Termasuk juga yang ekspor-ekspornya tuh ya misalnya kayak kayu gitu. Gua nggak tahu nanti FBCT tuh bakal kena. Katanya dia kan ekspornya ke US sana kayu kan. Nah, itu tuh bakal kena atau enggak. Nah, maksudnya kenanya dalam atau enggak seperti itu. Ya. Terus ya itu aja Con. Sambil menunggu lihat aja ya feeling gue sih John ya, feeling gue emang ngeblank kata gue. Feeling gue dari Konohanya ngeblank. Ya karena gimana lu merubah orang yang pemahamannya adalah apapun masalahnya pajak naikin pajak solusinya. Gimana lu merubah itu nggak bisa gua rasa. Ya, ya seorang Sri Kandi yang bisa membuat ya, ya sangat hebat ya ternyata memang betul lah kejatuhan orang bisa harta tahta wanita gitu loh. Bisa juga ternyata ya seorang Sri Kandi membuat Indonesia deflasi 25 tahun untuk pertama kalinya gitu. Dahsyat ya itu bisa masuk prestasi sih memang. Ya gitu aja John ya semoga nanti pas buka nggak crash ya. Tapi kalau crash ya udah siap-siap aja. Itu kena tarif 32% ya. Oke ya, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.